Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada pendengar semua dan pemirsa, mari kita teruskan perjuangan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang nikmat Allah ini tidak pernah berhenti sampai sekarang. Apapun keadaannya, Allah selalu memberi nikmat kepada kita. Oleh karena itu, kalau dibandingkan rasa syukur kita dengan nikmat itu tidak sebanding. Oleh karena itu, perjuangan kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu harus selalu terus kita dengung-dengungkan dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bisa asyukru bil qauli, syukur dengan kata-kata. Ucapan-ucapan yang meluncur dari mulut kita, dari lisan kita adalah ucapan-ucapan kalimah thayyibah. Itu menandakan rasa syukur kita pada dengan qaul, dengan ucapan. Yang kedua, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Artinya meyakini dan mengakui bahwa apapun yang kita miliki ini, apapun yang kita punya ini adalah datangnya dari Allah. Lalu yang ketiga, asyukru bil af'al, syukur dengan perbuatan. Artinya semakin kita taat kepada Allah, itu tandanya kita meningkat syukur kita kepada Allah. Tetapi ketika kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah, berarti syukur kita berkurang itu. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, rasa syukur ini selalu kita dengung-dengungkan dalam kehidupan, agar kita senantiasa terus oleh Allah dibimbing dalam jalannya. Kemudian yang kedua, rahmat salam serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada tabi'in atau tabi'in, dan umumnya kepada kita semua. Semoga kita akan menjadi orang-orang nanti yang mendapat pertolongan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah, agama Islam itu agama yang sangat lengkap. Artinya lengkap mengatur segala aspek dalam aspek kehidupan, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu kita hari ini kita mengupas tentang cara bekerja kita. Nah, cara bekerja kita itu juga ada tuntunan, juga ada cara-cara secara Islami agar pekerjaan kita berkualitas dan pekerjaan kita itu menjadi pekerjaan yang ihsan. Nah, pekerjaan yang ihsan itu ya pekerjaan yang dicintai oleh Allah. Jadi kita bekerja jadi apa saja, mari kita tingkatkan kualitas kita. Tidak hanya sekedar mencari nafkah, tidak hanya sekedar bekerja untuk mencari kecapean atau kita bekerja untuk mencari apa saja. Tapi bekerja kita itu adalah menjadi pekerja yang dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, yaitu innallaha yuhibbu minal amil idza amila ayyuhsina. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya Allah mencintai para pekerja. Al-amil itu para pekerja. Idza amila, dan jika dia mengerjakan pekerjaan itu, ayyuhsina, dia bekerja secara ihsan. Nah, ini yang perlu kita galakkan kepada kaum muslimin ini agar menjadi orang-orang yang bekerja secara ihsan. Nah, bekerja secara ihsan ini tidak hanya mendapatkan suatu hasil pekerjaannya, tetapi lebih dari itu mendapatkan kasih sayang, mendapat cinta dari Allah. Misalkan kita menjadi ASN atau aparatur negara, jadi pegawai negeri sipil misalkan. Kita bekerja dengan ihsan, nanti akan dicintai oleh Allah.
Kita sebagai petani bekerja dengan baik dicintai oleh Allah. Kita sebagai pedagang bekerja dengan baik akan dicintai oleh Allah. Makanya dalam hadis tadi Allah akan mencintai seseorang yang pekerja itu jika bekerja dia menjadi ihsan. Ihsan itu adalah bekerja secara berlebih. Artinya melampaui batas dari yang dikerjakan. Kalau misalnya contoh kecil, kalau kita misalkan jadi seorang pegawai negeri atau swasta misalkan. Kalau ada jatah kemudian jam 7 kita masuk, kita datang sebelum jam 7, misalkan jam setengah 7 kita datang, itu namanya bekerja secara ihsan. Kalau kita bekerja jam 7 masuk dan kita masuk datang jam 7, maka itu jadi baik. Itu hanya baik saja, tapi kalau ihsan adalah lebih itu. Nilainya adalah lebih ihsan itu. Nah, di dalam sarahnya, di dalam kitab Arba'in At-Tarbawi ini dikatakan sarah bekerja secara ihsan itu kayak apa? Bekerja secara ihsan itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah kerja ihsan itu adalah kerja secara ikhlas. Saudara-saudara pemirsa dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Makanya mari kita seorang pekerja-pekerja kita ini dalam mencari nafkah atau mencari apa saja dalam kehidupan ini untuk kebahagiaan dunia, maka mari kita niati dengan ikhlas dalam rangka untuk dicintai oleh Allah. Kalau pekerjaan kita urusan dunia tetapi kemudian kita niatkan mencari cinta Allah, maka itu akan menjadi nilai ibadah. Walaupun itu urusan dunia, misalkan menjadi petani, jadi pedagang dan sebagainya, tetapi niat kita ikhlas karena ingin dicintai oleh Allah, maka akan menjadi nilai ibadah. Maka pekerja secara ihsan itu satu adalah bekerja secara ikhlas, ingin dicintai oleh Allah. Kalau misalkan kita punya kita sebagai bawahan, kita punya bos atau punya pimpinan. Ketika kita bekerja dengan hati yang tulus dan ikhlas, ada dan tidak ada pimpinan kita mengerjakan dengan baik dan ihsan itu. Itu namanya bekerja secara ihsan, secara ikhlas. Tetapi kalau kerja kita hanya karena orang, hanya karena pimpinan, misalkan kalau ada pimpinan kita bekerja, nggak ada pimpinan kita ya sakar PDW misalkan begitu. Itu namanya masih belum berkualitas. Maka kualitas kita kerja ihsan itu adalah kerja yang ingin dicintai oleh Allah. Jadi pedagang yang ingin dicintai oleh Allah, jadi petani yang ingin dicintai oleh Allah, jadi pegawai baik negeri maupun swasta misalkan ingin dicintai Allah. Ini adalah pekerjaan yang berkualitas. Jadi kerja ihsan tadi yang pertama adalah kerja yang ikhlas. Yang kedua adalah kerja keras. Nah, kerja keras adalah kerja dengan sungguh-sungguh mengurus tenaga dan pikiran dengan semaksimal mungkin dalam rangka untuk mencapai kesuksesan kerja itu. Nah, ini perlu dibangun dari kita umat Islam ini. Jadi orang-orang yang pekerja keras. Orang-orang pekerja keras itu tidak hanya mendapatkan hasil yang maksimal di dunia, tetapi adalah lebih dari itu. Orang yang pekerja keras akan dicintai oleh Allah. Jadi apa saja dengan cara melakukan dengan disiplin, dengan bersungguh-sungguh dan bekerja keras, itu akan dicintai oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah kerja cerdas. Artinya apa? Pekerjaan secara ihsan itu dia punya ilmu, bekerja dengan ilmu, dengan metode-metode yang baik. Kemudian dia bekerja secara efektif dan efisien. Orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang bekerja ihsan, dan orang-orang yang bekerja ihsan ini dicintai oleh Allah. Inilah maka kemudian kita perlu kreativitas. Mungkin jadi guru kita punya kreativitas untuk memperoleh agar ilmu kita bisa terserap oleh anak didik dengan mudah. Kita mencari metode-metode pembelajaran yang bagus, misalkan yang inovatif dan bisa mencerdaskan anak-anak baik secara cerdas secara otak dan secara hatinya. Misalkan jadi guru misalkan begitu. Atau jadi jadi petani misalkan kita kemudian dengan ilmu-ilmu yang tinggi kita bisa menciptakan berkreasi, menemukan metode-metode pertanian yang bagus
Dan itu tidak hanya bermanfaat bagi manusia yang lain, tetapi lebih dari itu. Bisa dicintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tergolong orang-orang yang bekerja ihsan, yaitu bekerja dengan metode-metode dengan ilmu yang baik. Kemudian yang nomor 4 adalah bekerja secara tuntas. Kategori ihsan adalah bekerja secara tuntas. Artinya pekerjaan itu dikerjakan secara tuntas. Sebelum selesai dan sebelum sukses, dia belum selesai terus akan mengerjakan itu. Dan ini tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu tergolong orang-orang yang bekerja secara ihsan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita umat-umat Islam ini kita bisa mencontoh para nabi dulu dan para sahabat dulu yang luar biasa ketika bekerja mencari ma'isyah dan sebagainya dengan bekerja secara luar biasa, cara ihsan itu. Dan sekarang mari kita ikuti mereka-mereka itu, beliau-beliau itu. Oleh karena itu, sekali lagi kita menjadi orang Islam itu mari kita bekerja secara ihsan. Kalau bekerja secara ihsan kita mendapatkan juga hasil yang melimpah di dunia ini, bisa untuk kebahagiaan di dunia. Dan yang kedua kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan juga akan dicintai Allah karena kerja kita adalah kerja yang ihsan. Mungkin itu saja para pemirsa semuanya apa yang kita sampaikan ini untuk memberi motivasi kepada kita bahwa kita bekerja itu tidak hanya untuk urusan dunia saja, tapi bekerja dalam rangka untuk urusan akhirat. Sehingga apa yang kita lakukan apa saja dalam kebahagiaan ini menjadi nilai ibadah dan akan dicintai oleh Allah. Sekali lagi dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu minal amili fa'amila ayyuhsina. Allah mencintai para pekerja dan ketika bekerja dia bekerja secara ihsan. Nasrun minallah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.